Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada seluruh teman, orang tua, anak-anak, atau siswa-siswi maupun seluruh masyarakat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Devi Okti Triastuti, salah satu mahasiswi Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas PBSI A angkatan 2022 dengan akhiran NIM 057 yang mendapatkan tugas tentang penyuluhan dari mata kuliah berbicara retorik yang diampu oleh Ibu Nur Hidayah SPD MHum. Pada tugas penyuluhan, saya tertarik membahas tentang pengelolaan sampah. Pentingnya pengelolaan sampah. Kalau dipikir-pikir, sampah pasti ada di mana-mana. Berapa ya jumlah sampah di Indonesia? Anggota Komisi 4 DPR RI Suhardi Duka menyoroti data Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 atau Ditjen PSLB 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK pada tahun 2021 yang menyebutkan volume sampah di Indonesia tercatat 68,5 juta ton dan tahun 2022 naik mencapai 70 juta ton. Wah, banyak sekali ya. Hai teman-teman sekalian, dengan seringnya mengucap atau mendengar kata sampah, apakah kalian tahu jelas arti dari sampah ini? Jadi, sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik domestik atau rumah tangga maupun industri. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Ditinjau dari sumbernya, sampah berasal dari beberapa tempat, yakni yang pertama adalah pemukiman penduduk. Pada suatu pemukiman, biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal di suatu bangunan atau asrama. Yang dihasilkan biasanya adalah sampah organik, seperti sisa makanan atau sampah yang bersifat basah, kering, abu plastik, dan lainnya. Yang kedua adalah tempat umum, dan yang ketiga adalah perdagangan. Tempat tersebut adalah tempat yang banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa makanan, sayuran, dan buah busuk. Sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng, serta lainnya. Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari sampah. Dan dalam kegiatannya, manusia senantiasa menghasilkan sampah, baik sampah organik maupun non-organik, berdasarkan asal atau sumbernya. Sampah padat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sampah organik dan non-organik. Dampak negatif sampah-sampah padat yang bertumpuk banyak tidak dapat teruraikan dalam waktu yang lama akan mencemarkan tanah dan memiliki potensi seperti potensi penyakit yang dapat ditimbulkan, seperti misal penyakit diare, kolera, tifus menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat tercampur dengan air minum. Selanjutnya ada penyakit lain, yaitu penyakit jamur yang dapat juga menyebar, misalnya jamur kulit. Penurunan kualitas lingkungan juga termasuk dalam potensi. Selanjutnya adalah dampak terhadap aspek sosial dan ekonomi. Dampak-dampak tersebut sebagai berikut: terganggunya aktivitas ekonomi akibat gangguan polusi bau dan visual akibat pengelolaan sampah yang kurang baik. Kedua, menurunnya kenyamanan bertempat tinggal akibat penumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik, menciptakan pemandangan yang tidak sedap dan tidak sehat. Dan yang ketiga adalah menjadikan penurunan kualitas infrastruktur seperti saluran drainase
irigasi, dan jalan akibat masuknya sampah ke dalam saluran. Banyaknya potensi serta dampak yang ada pastinya tidak akan terpecahkan solusi dalam mengupayakan sampah pada lingkungan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya dalam mengupayakan sampah sangat diperlukan, karena banyaknya orang yang masih buang sampah sembarangan. Banyak cara untuk melakukannya, tidak hanya dengan bersih atau membersihkan lingkungan saja. Misal, dengan pengelolaan, karena pengelolaan sampah dengan konsep 3R dapat menjadi solusi. Pengelolaan sampah 3R secara umum adalah upaya pengurangan pembuangan sampah melalui program penggunaan reuse, reduce, dan recycle. Contoh kegiatan reuse atau menggunakan ulang dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memilih wadah, kantong, atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. Misalnya, menggunakan sapu tangan daripada menggunakan tisu, menggunakan tas belanja dari kain daripada menggunakan kantong plastik. Yang kedua adalah contoh kegiatan reduce atau mengurangi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Kedua, dapat mengurangi penggunaan bahan sekali pakai. Contoh yang ketiga adalah kegiatan recycle atau mendaur ulang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah memilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang. Kedua adalah mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. Nah, 3R memang hanya istilah sederhana, namun dari hal yang sederhana ini dapat memberikan dampak yang positif bagi permasalahan sampah di sekitar. Fiersa Besari mengatakan, kebaikan pada alam bisa dilakukan dengan hal yang paling sederhana. Jangan buang sampah sembarangan, misalnya, terlepas ada yang melihat ataupun tidak. Jadi, demi menjadikan negeri yang bersih sehat dengan melakukan hal yang paling sederhana, dengan membuang sampah tidak sembarangan dan dapat mengelolanya, akan menjadikan negeri bersih, sehat, dan nyaman untuk ditinggali. Jangan buang sampah sembarangan dan ayo mengelolanya dengan teknik 3R bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.